Mari kita mulai kajian untuk pagi hari ini. Hadirin hadirat semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang bab nikah, yakni faslun qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Faslun wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Pasal ini tentang menjelaskan, menerangkan tentang mas kawin ataupun mahar, yang kalau disebut di dalam kitab-kitab fikih itu adalah sodaq. Sodaq itu adalah mas kawin. Sodaq, mahar, mihlah, nah itu bahasanya itu adiyah ataupun pemberian yang wajib, itu semuanya. Yang jelas yang dimaksud dengan mas kawin itu adalah suatu nama suatu barang, atau katakan nama sesuatu lah, nama sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki yang menghendaki nikah, atau katakanlah karena sebab pernikahan itu sehingga lelaki itu wajib memberikan suatu harta itu. Nah, itu namanya sodaq. Jadi kita sering mengatakan mas kawin, mahar, segala macam, tapi secara definisi yaitu, secara definisi itu adalah ismun limanin. Ismun itu nama, limanin untuk suatu harta atau untuk sesuatu, wajibin yang wajib, ala rajuli bagi seorang laki-laki, binikahin sebab melakukan pernikahan, yaitu yang namanya mas kawin atau sodaq ataupun mahar. Itu adalah nama untuk sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki sebab melakukan pernikahan. Nah, sesuatu ini, nah itu nanti sesuatu ini apa saja kan begitu. Nah, sesuatu ini yang penting itu adalah yang memberikan manfaat, Ini bisa berupa uang, bisa berupa harta, artinya bisa berupa benda katakanlah, bahkan bisa berupa sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, termasuk membaca Al-Quran. Boleh, jadi mudah itu. Boleh hebatnya. Boleh. Siap, bukan peluang lagi. Nah, nanti itu. Pertama ini dulu, bahwa kita sepakati pengertian daripada sodaq ataupun mas kawin itu adalah nama untuk sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki karena melakukan suatu pernikahan. Itu pertama. Dan ini hukumnya yustahab, artinya sunat, bukan sunat maharnya. Nanti keliru. Sunat menyebutkan di dalam akad. Sunat menyebutkan di dalam akad. Tadi dari pengertiannya saja itu ismun limalin wajibin ala rajuli binikahin, bahwa ini adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan, karena melakukan pernikahan. Sudah jelas di situ wajib. Cuma penyebutannya, makanya disebutkan wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Penyebutannya di dalam prosesi pernikahan itu hanya sunat. Kalau seandainya tidak disebutkan sah atau tidak, ya berarti sah. Kalau tidak disebutkan, nah, kenapa disunatkan disebutkan? Karena untuk apa? Untuk menutup kemungkinan terjadi perselisihan berikutnya. Nanti kalau tidak disebut, nanti yang perempuan membohongi atas kesepakatan yang awal, misal termasuk diantaranya sudah sepakat 1 juta, karena tidak disebutkan nanti kemudian jadi perselisihan. Nah, makanya untuk menutup kemungkinan itu maka sebaiknya tetap disebutkan. Tapi yang jelas intinya kalau sampai lupa tidak disebutkan, nah ini intinya yang lupa siapa? Yang mengakadi, maksudnya bukan laki-lakinya. Kalau laki-lakinya wajib memberikan. Cuma kalau yang mengakadi sampai lupa tidak menyebutkan, nah, ini tetap sah. Nikahnya, proses nikahnya tetap sah. Ya, proses nikahnya tetap sah. Karena kan
Suatu ibadah itu mau dikatakan sah dan tidaknya kan yang dilihat rukunnya. Nah, rukun. Nah, rukun nikah itu kemarin sudah kita sebutkan kan hanya melalui apa? Wali, kedua syahid, terus kemudian zauj, ya. Oleh saya konfirmasi illa bilin wa syahid adlin, ya, keberadaan itu. Tapi kalau penyebutannya penyebutan daripada mahar itu hanya sunnah. Nah, terus kemudian tasmiyatul mahri, ya, menyebutkan mahar itu tadi. Fa'illam yusamma, ini saya teruskan. Fa'illam yusamma, kalau seandainya mahar itu tidak disebutkan soha, maka akad nikahnya tetap sah. Soha opal akdu, sohal akdu, maka akadnya tetap sah. Terus kemudian dalil ataupun referensi keberadaan bahwa keberadaan maharnya itu wajib, kecuali bagi perempuan yang memang menghendaki nikah dan mengharuskan dirinya tanpa mahar. Tapi hampir nggak ada lah orang seperti itu. Itu seperti itu. Nah, ini kecuali itu. Jadi mahar itu kemudian fa'ilam yusamma sohal akdu wa wajibal mahru bi thalathati asyhur. Ini yang di antara sekian imam mazhab 4 yang wajib menyebutkan, ya. Ini bukan masalah maharnya, tapi menyebutkan, ya. Dalam tanda petik yang ini yang kita bahas adalah menyebutkan maharnya itu. Di antara sekian mazhab 4 itu yang mengatakan wajib itu hanya Imam Malik. Karena di dalam mazhabnya Imam Malik, mahar itu termasuk rukun daripada nikah. Selain itu tidak termasuk rukun. Ya, sholat saja. Sholat itu dinilai sah dan tidaknya itu ya dilihat dari rukunnya, itu terpenuhi atau tidak. Adapun sunat-sunat itu tidak mempengaruhi. Batal di dalam sunat juga tidak mempengaruhi. Contoh kesalahan di dalam membaca surat misalnya, itu tidak mempengaruhi kesunatan, tidak mempengaruhi sahnya sholat karena itu bukan rukun. Baca sunatan misalnya gitu. Gitu. Tapi kalau yang rukunnya ada yang salah. Misal sujudnya salah, ya otomatis satu bangunan sebuah sholat itu ya salah, kan begitu kan? Karena itu rukun. Intinya membedakan rukun dan syarat, rukun, wajib itu kan beda-beda. Ya. Dan semuanya itu wajib semua, gitu loh. Wajib semua, cuma penempatannya yang berbeda. Kalau rukun itu adalah di dalam pelaksanaan ibadah, itu namanya rukun. Sesuatu yang wajib dilaksanakan selama pelaksanaan atau di dalam pelaksanaan ibadah itu namanya rukun. Dan itulah yang mempengaruhi sah dan tidaknya secara langsung. Nah, kalau misal syarat tidak terpenuhi, bukan masalah tidak sah sholatnya, bahkan belum bisa sholat. Gitu. Kalau syarat itu juga wajib. Beda ya. Kalau syarat itu dilakukannya kan sebelumnya. Contoh, baju kita harus suci dari najis atau badan kita harus suci dari najis, misal. Itu kan syarat. Ya, termasuk harus suci dari haid, ya misal contoh. Nah, kalau orang yang haid, bahkan bukan masalah sah dan tidaknya sholat, bahkan nggak boleh sholat, artinya belum boleh sholat sebelum haidnya selesai. Kalau kita najis, baik badan, pakaian ataupun tempat, maka semua yang najis itu bahkan tidak boleh dibuat untuk sholat, karena itu syarat untuk melakukan sholat. Harus mengetahui waktu sholat misalnya, itu kan syarat juga. Nah, kalau kita tidak ada persyaratan harus mengetahui masuk waktunya sholat, maka kita bisa kayak gitu kan, jam 4 sore bangun tidur dikiranya subuh, langsung sholat subuh, usolli fardhu subuhi rakaataini, begitu. Nah, itu kan termasuk syaratnya apa? Harus tahu dulu ini waktu apa. Nah, jam 4 kok usolli fardhu subuhi rakaataini, ya nggak boleh. Makanya ini, jadi kita membedakan. Fikih ya seperti ini. Kalau fikih itu memang identik dengan detail.
Kalau fikih itu pasti detail, karena ini pembahasan fikih ya detail. Mulai dari misal contoh kita bahas sholat, ya namanya sholat itu apa, begitu ya. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan sebelum sholat itu apa. Bahkan definisinya saja itu pasti ada kalau di dalam zakat. Yang namanya zakat itu apa, kemudian syaratnya, kemudian bagaimana tata pelaksanaannya, teknikal. Kalau begitu, ya Allah, wa wajibal mahru bi thalathati asya'. Nah, mahar itu menjadi wajib karena ada 3 hal. Yang pertama, ayat ridho zauj ala nafsi. Yang pertama, karena faktor seorang laki-laki itu memang mewajibkan dirinya untuk pemberian mahar itu. Awiyat ridho hakim. Yang kedua, seorang hakim itu mewajibkan, bahkan menentukan maharnya. Ataupun yang ketiga, awiyadkhula biha itu adalah ketika seorang laki-laki itu sudah mencoblos. Paham ya? Mencoblos inilah ya. Mencoblos. Artinya begini, mahar kan sebetulnya ya ini otomatis yang dimaksud di sini itu adalah berarti mahar itu boleh dihutang, maksudnya itu begitu. Tapi misal dihutang dan itu bisa kemudian jadi wajib harus dibayar ketika ini tadi yang baru disebutkan itu. Ketika disebutkan. Jadi saya ulangi lagi, wa wajibal mahru, ya, wajib mahar itu ya dengan 3 perkara itu atau 3 faktor itu. Ayat ridho zauj, seorang laki-laki mewajibkan dirinya atas mahar itu. Kemudian yang kedua adalah karena diwajibkan oleh hakim. Yang ketiga adalah adanya duhul itu mencoblos, ya maksudnya melakukan inti daripada itu. Kenapa penyebutan mahar itu tidak wajib di dalam akad nikah, proses akad nikah? Saya ulangi lagi pelan-pelan. Penyebutannya, ya, ini bukan masalah mahar. Kalau mahar wajib, kita sudah sepakat bahwa mahar, keberadaan mahar itu wajib pada dasarnya. Tapi ini penyebutannya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Itu adalah karena akad nikah atau transaksi nikah itu bukan transaksi jual beli. Kalau jual beli ada uang, ada barang, diserah terimakan langsung. Itu pertukaran, dan yang hasil pertukaran itu adalah dimiliki sepenuhnya, baik manfaatnya ataupun barangnya. Tapi kalau proses pernikahan itu kan lebih ke arah takwil, dan yang nilai sebuah manfaat itu atau yang dimiliki itu kan bukan barangnya. Barang di sini paham ya bapak-bapak ya? Apa ya, mangkok lah, barang itu mangkok lah kata-kata. Jadi yang dimiliki itu bukan mangkoknya, karena mangkoknya nggak mungkin dibawa-bawa kemana-mana, itu nggak mungkin. Nggak mungkin dibawa. Jadi kita memiliki ya manfaatnya itu. Manfaatnya itu apa? Al-istimta itu ya enak-enakan gitu. Ya jelas, ini agak ekstrim juga ini. Intinya bahwa yang namanya nikah, inti daripada nikah itu yang paling dituju, selain karena ridho Allah, itu udah pasti ya, yang namanya nikah. Karena ini kita orang beragama dan agama Islam dan kita umatnya Nabi, pasti kita harus mengutamakan itu. Tapi nilai secara langsung itu yang bisa dirasakan, ya, yang dirasakan langsung dan kontan itu adalah nilai al-istimta, yaitu bisa saling merasakan enak. Ya memang kayak gitu, namanya seperti itu, mau digimanain itu. Jadi al-istimta, nilai al-istimtanya itu. Jadi bukan kayak orang jual beli. Kalau jual beli memang uangnya itu jelas, ini barangnya, uangnya silahkan milik kamu, barangnya milik saya, bahkan barangnya mau dirusak juga boleh setelah dibeli. Kalau ini benar Pak Jiska, malah harus dirawat. Kalau ini harus dirawat, menunya, dosisnya itu harus benar-benar tepat.
Jadi alasannya itu kenapa tidak wajib disebutkan, karena bukan proses bagaimana jual beli. Terus kemudian fayajibu mahrul mithli. Jadi tadi walaysa li aqallis sadaq aw yadkhula biha fayajibu mahrul mithli. Walaysa li aqallis sadaq wala li aktsirihi hadd. Adapun ukuran mas kawin itu tidak ada ketentuannya, ya, baik minimalnya karena istilahnya standar terendah ataupun standar tertinggi itu tidak ada batasannya. Jadi intinya setiap sesuatu yang bisa dinominalkan maka bisa menjadi mahar, intinya itu. Termasuk saya mau menghafal Al-Quran misalnya, atau tadi kalau Nabi Adam sholawat ataupun sebagainya. Tapi walaupun tidak ada standar utamanya, namun ya itu ada saran, ada sarannya begini. Kemudian annahu yustahabbu adamun naqsi an asyrati darahim. Tapi meskipun tidak ada standar yang mutlak kayak gitu, tapi ya paling enggak sebaiknya itu tidak kurang dari 10 dirham, ya, dan tidak lebih dari 500 dirham. Ya tinggal dikurs saja dirham sekarang berapa kayak gitu. Jadi tidak kurang dari 10 dirham. Misal kalau 5.000 ya kali 10 berarti 50.000 bisa. Ataupun berapa tergantung kurs. Tapi kalau Nabi Muhammad itu 500 dirham. Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu 500 dirham. Kemudian walaysa li'aqal suwitasu wa yajuzu ayatan zawwajaha ala manfaatin maklumatin, itu tadi. Ala manfaatin maklumatin. Jadi boleh dengan memberikan mahar berupa sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Itu tadi. Para hadirin hadirat semuanya, ini yang penting untuk disampaikan. Kemudian catatan-catatan berikutnya itu adalah bahwa rukun-rukun nikah kemarin sudah disebutkan. Terus kemudian kita sudah memahami bahwa ukuran mahar ya itu tidak ada batasan yang persisnya, yang penting berubah bisa dinominalkan dan bisa diserahkan. Kemudian kita lanjutkan wa idza shahha nikah, maksudnya wa yajuzu ayatazawwaja ala manfaatin maklumatin. Ini contohnya kata limil Qur'ani, sebagaimana siap atau katakanlah dengan mahar mendidik atau ya, untuk mendidik Al-Quran, menjadi pendidik pengajar Al-Quran. Wa yasqutu bit-talaq qabla dhuhur nisful mahri. Kemudian ini tentang masalah. Jadi mahar itu bisa gugur. Wa yasqutu bit-talaq qabla dhuhur nisful mahri. Wa yasqutu bit-talaq qabla dhuhur nisful mahri. Jadi mahar itu bisa gugur ya, sebelum separuh mahar itu bisa gugur sebelum melakukan pencoblosan. Kalau ini kan kasusnya sedang nyicil, kasusnya ini mahar yang dicicil. Misal siap memberikan mahar 1 juta misalnya, siap memberikan 1 juta, itu sudah, kemudian nikah proses selesai kayak gitu, dan belum dukhul. Tapi sudah disebutkan ini prosesnya karena sudah disebutkan misalnya. Kalau belum disebutkan malah nggak wajib. Tapi kalau ini karena di dalam proses nikah kalau sudah disebutkan maka yang separuh itu gugur. Yang separuh. Wa yasqutu bit-talaq qabla dukhul nisful mahri. Ya. Jadi kalau kemudian terjadi perceraian maka yang separuh itu hukumnya gugur, alias tidak harus dibayarkan, ya, tidak harus dibayarkan. Tapi kalau seandainya seorang lelaki itu dengan ketegasannya atau dengan katakanlah daripada gengsi kayak gitu sudah dibayar, itu juga tidak salah, itu ya lebih bagus.
Amma ba'da dukhul walau marratan wahidatan fayajibu kullul mahri. Nah, kalau seandainya sudah terlanjur mencoblos walaupun cuma sekali, katakanlah itu loh. Walaupun cuma sekali, amma ba'da dukhul muqabilun bil qawlihi qabla dukhul wal muradu bid dukhul al-wad'u walau fid dubur. Fayajibu kullul mahri litaqarruhi bil wad'i walau kana dukhul haraman ghayatan fi wujubi kullil mahri. Jadi begini intinya. Adapun kalau sudah terlanjur mencoblos walaupun sekali, bahkan walaupun lewat jalan belakang, istilahnya ini. Kalau sudah terjadi pencoblosan itu, maka seluruh maharnya itu menjadi wajib semuanya, menjadi wajib dibayarkan. Itu jadinya seperti itu. Fayajibu kulul mahri walau kana tuhul haraman kawat izauj zaujatahu hala ihramiha au haidiha, atau bahkan kalau di sini bahkan disebutkan walaupun duhul itu mencoblos ya, walaupun pada waktu dicoblos, apalagi kalau ya ini sebetulnya nggak boleh, tapi ini yang namanya fikih ya tetap disebutkan walaupun pada waktu dicoblos itu sedang dalam keadaan haid, sebetulnya itu haram, nggak boleh, tapi itu tetap jadi faktor yang mewajibkan seluruh mahar itu harus dibayarkan. Itu ya. Baik para bapak ibu semuanya, ini yang bisa disampaikan terkait masalah mahar. Kemudian untuk selanjutnya kalau ada yang perlu dipertajam untuk para majelis taklim dipersilahkan. Yang pertanyaan silahkan. Kalau enggak ya tinggal siap melaksanakan gitu. Siap melaksanakan. Silakan. Ya. Mari kita doakan. Kita doa bersama-sama. Afdalul maqul anna wa ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa li hadhihi al-jama'ah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa nawwir qulubana bil 'ilmi wasta'bil ajsadana bi ta'atik. Allahumma ij'alna wa ahlana wa ashabana wa awladana min ahli al-'ilmi wa al-shukri wa al-fadli wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal-dhulmati wal-dhayr waj'alna wa iyyahum min 'ibadika as-salihin wa atina wa iyyahum ma atita 'ibadaka as-salihin. Allahumma qul hadzal masjid masjid an-nur ya Allah bil 'ilmi wal dzikri wal a'mali as-salihat. Allahumma qul hadzal masjid ya Allah bil 'ilmi wal dzikri wal a'mali as-salihat. Allahumma qul hadzal masjid masjid an-nur ya Allah bil 'ilmi wal dzikri wal a'mali as-salihat. Allahumma yassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan warzuqna 'amalan warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.